Oke, selamat Hari Kartini. Di tanggal 21 April ini, kita akan belajar mengenai peranan keluarga bagi perkembangan anak. Saya akan coba share screen. Oke. Apa sih peranan keluarga bagi perkembangan anak? Dan siapa aja keluarga yang berperan dalam perkembangan anak? Peranan keluarga bagi perkembangan anak, ini kita lihat ada apa aja. Karena keluarga itu nggak cuma ayah dan ibu, tapi ada kakak, ada mungkin yang extended family, ada nenek, kakek, ada paman, bibi atau om tante, juga mungkin ada keluarga lainnya. Oke, kita lihat satu persatu. Rangkaian kehidupan manusia itu mulai sejak dalam kandungan, bayi, lalu menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sampai akhirnya meninggal. Itu siklus hidup manusia. Dan disitulah peranan dari perkembangan. Kita belajar perkembangan, itu mulai dari kandungan sampai meninggal, ya. Banyak tugas perkembangan maupun peranan yang harus dijalani pada setiap tahapan kehidupan setiap manusia. Kasih sayang orang tua atau pengasuh selama beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama perkembangan sosial anak. Meningkatkan kemungkinan anak memiliki kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri yang baik pada tahun-tahun awal anak, prasekolah, dan sesudahnya. Dan perlu diketahui oleh kedua orang tua bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tergantung dari pengasuhan, pendidikan, dan pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya, yakni ayah dan ibunya sebagai pendidik yang utama. Lain persoalan ketika anak lahir, karena satu dan lain hal memang tidak diasuh oleh ayah dan ibunya. Tapi tetap pasti ada signifikan personnya. Mungkin kakeknya atau neneknya, atau mungkin sekalipun anak itu di panti asuhan misalnya, pasti ada ibu pengasuhnya, yaitu yang menjadi signifikan person untuk anak itu. Dan tetap itu sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan anak selanjutnya. Gaya asuh orang tua. Baumrind dalam Papalia Ors and Feldman mengidentifikasikan gaya asuh orang tua sebagai berikut. Yang pertama itu gaya asuh orang tua authoritarian. Ini menekankan pada kontrol dan kepatuhan mutlak. Jadi anak tidak diberikan hak untuk berbicara, bahkan membuat keputusan karena orang tua yang pegang kendali. Ada tipe yang kedua itu orang tua permisif. Di sini menekankan ekspresi diri dan regulasi diri si anak gitu. Jadi anak ini kalau dia nggak bisa meregulasi dirinya ya bablas. Kenapa? Karena orang tua yang permisif ini dia membebaskan, bablas, tidak ada aturan. Tuh, jadi nggak ada kontrol, dipercayakan penuh kepada si anak. Untuk anak-anak yang bertanggung jawab, dia bisa meregulasi dirinya sendiri, bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Tapi untuk anak-anak yang kurang bertanggung jawab, dia akan bablas. Yang ketiga itu orang tua otoritatif. Menekankan individualitas anak, namun juga menekankan aturan sosial. Mereka memiliki rasa percaya diri akan kemampuan mereka untuk mengarahkan anak. Namun mereka juga menghargai keputusan mandiri, minat, opini, dan kepribadian anak. Ini adalah gaya asuh orang tua yang direkomendasikan. Karena nggak terlalu ngontrol, tapi nggak membebaskan. Jadi kalau mungkin kalau di Montessori, ini masuknya follow the child. Jadi ada freedom within limits. Jadi ada kebebasan dengan batasan. Tuh, tapi di sini yang pasti anak-anak dihargai pendapatnya. Disiplin. Disiplin didefinisikan sebagai metode pembentukan karakter dan untuk mengajarkan kontrol diri dan tingkah laku yang dapat diterima. Ini menurut Papalia Ors-Feldman 2009. Orang tua terkadang menghukum anak untuk menghentikan perilaku yang tidak diharapkan, namun biasanya anak lebih dapat belajar dari penguatan akan perilaku yang baik. Misalnya, anak itu mandiri, dia udah bangun tidur, dia nggak usah disuruh, udah bisa berdoa, misalkan terus minum, bisa mandi atau sarapan sendiri, semua nggak usah diatur. Terus nanti orang tuanya bilang, wow keren, atau kamu anak yang mandiri, kamu sudah bisa melakukan sendiri, mami sangat terbantu, atau ibu atau bunda sangat terbantu, kamu sudah sangat mandiri, misalkan. Itu anak akan masuk ke dalam pikirannya dan akan ingat, oh ini adalah perilaku yang baik, berarti aku harus mengulang perilaku yang baik ini.
Terus ada penguatan eksternal. Ini yang namanya external reinforcement, bisa benda, misalnya permen, uang, mainan token. Atau bukan benda, senyuman, pujian, pelukan. Tapi dalam idealis perkembangan, baiknya penguatan itu dari internal. Tapi untuk anak kecil, apalagi anak PAUD ini masih belajar, jadi tidak ada salahnya kalau menurut saya untuk diberikan penguatan eksternal selama tidak berlebihan. Misalnya berlebihan apa? Oke, kalau kamu sekolah nanti Bunda belikan Lego. Kalau kamu mandi sendiri nanti Bunda belikan mobil. Itu kan lebay banget kan, berlebihan. Jadi nanti kalau anaknya mau itu nanti lo nggak mau kecuali kalau Bunda beliin ini. Nah, pusing kan orang tuanya. Dan tidak mendidik anak, anaknya jadi jadi tipe anak yang kalau mau apa-apa itu gampang. Kenapa? Karena orang tuaku pasti akan menuruti aku. Nah, itu tidak mendidik anak. Kasihan nanti anak gedenya seperti apa nanti tumbuhnya. Nah, tapi kita juga bisa kasih penguatan eksternal seperti senyuman, pujian, pelukan. Anak juga senang kok kalau mereka dihargai dengan cara-cara sederhana itu. Hukuman yang bijaksana dapat menjadi efektif ketika konsisten dan langsung. Jadi misalkan anak itu misalnya melakukan kesalahan, saat itu juga anak itu dikasih feedback. Jangan nanti misalkan anak itu memecahkan gelas contoh. Dihukumnya seminggu kemudian ya anak juga udah lupa dan itu juga udah jadi nggak relevan ya. Dan hukuman itu berhubungan dengan pelanggaran disertai penjelasan yang singkat. Jangan kesalahan anak misalkan memecahkan gelas tapi diomelinnya itu sih kemarin kamu tadi nggak mandi sendiri kamu panjang itu jadi anak bikin bingung ya. Tujuannya hukuman atau disiplin ini memunculkan kepatuhan bukan rasa bersalah. Hukuman fisik. Hukuman fisik ini tidak disarankan. Kenapa? Karena menyebabkan perilaku agresif. Mungkin saat itu anak takut nurut gitu, tapi dia akan jadi menumbuhkan dalam memorinya perilaku agresif. Dan dia bisa mengimitasi penghukuman atau rasa sakit sebagai respon untuk masalah. Cenderung meningkatkan daripada mengurangi perilaku antisosial. Kenapa? Karena ketika ada KDRT pada anak, itu anak akan menjadi ada kemungkinan dua, akan menjadi anak yang berontak, lebih agresif dan mengintimidasi perilaku orang tua itu mungkin ke temannya atau ke adiknya atau bahkan ke orang tuanya nanti dikembalikan gitu. Atau sebaliknya dia akan jadi anak yang minder, makin inferior, makin jadi gampang dibully karena dia banyak ketakutannya karena mungkin ada traumanya tersendiri atas perilaku kekerasan. Jadi ini tidak disarankan dan wajib dihindari. Beberapa metode dalam menerapkan disiplin pada anak. Karena kita di sini lagi belajar, jadi kita mau belajar berbagai teknik. Meskipun nggak semuanya rekomend, ya, tapi kita perlu tahu karena ini dalam konteks studi atau belajar. Induktif atau induktif teknik didesain untuk merangsang tingkah laku yang diinginkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan dengan cara melakukan penalaran reasoning dengan anak. Misalnya gini, ini ada anak saya sebelah saya. Nah, di Kenzi nih. Misalnya Kenzi minta dibeliin apa kamu? Robak. Apa? Mau apa misalnya? Mami. Oh iya. Kenzi minta liburan, udah 2 tahun lebih nih sejak pandemi dia nggak liburan, terus dia minta liburan, mami, jadi Kenzi kok belum liburan, mau liburan ke Bali misalkan, mau lihat pantai, tapi kita kan masih pandemi nih, udah, jadi kita kasih pengertian yang namanya contoh induktif teknik itu bisa seperti ini, kok Kenzi, ya nanti kita nabung dulu, dikasih penjelasan, jangan, mami mau liburan, nggak usah liburan. Ngapain liburan? Mau duit misalnya. Anak kan jadi mama nih, mami nih misalkan. Tapi kalau misalkan ya udah besok kita liburan langsung diturutin juga nggak baik, lagi pandemi. Terus uangnya gimana? Dananya kan kalau segala sesuatu itu harus dipikirkan dan direncanakan. Jadi induktif teknik seperti itu. Kita nggak mengiyakan, tapi kita juga langsung nggak ngekat, tapi kita kasih reasoning atau penalaran kalau belum waktunya karena alasannya apa yang bisa diterima anak dan jadi diskusi, dan itu juga bisa mengembangkan pemikiran anak. Thank you. Pas ada di sebelah saya. Terus power assertion.
Power assessment ini bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan melalui paksaan fisik ataupun verbal yang didapatkan melalui kontrol orang tua. Hal tersebut dapat berupa tuntutan, ancaman, penghapusan hak, menampar atau hukuman lainnya. Ini ya power banget. Jadi power kalau kamu nggak begitu, papi pukul. Kalau kamu nggak nurut, kalau kamu nggak bersihin nggak kerjakan PR-mu, mama akan pukul kamu atau kamu nggak akan dikasih uang jajan. Nah, itu power assessment, pakai powernya untuk mengancam gitu. Withdrawal of love itu salah satu teknik juga atau metode dalam menerapkan disiplin berupa pengabaian, pengisolasian atau menunjukkan rasa tidak suka terhadap anak. Jadi kalau ada anak melakukan sesuatu yang tidak suka, akhirnya diabain. Udah nggak usah main sama dia. Bilangin kakak-kakaknya, udah abain aja. Atau nunjukin, ih kamu gitu. Jadi anak itu contoh withdrawal of love. Kondisi keluarga. Oke. Itu beberapa contoh metode ya. Dan ini yang paling ideal apa ya? Ya, yang paling pertama ya induktif teknik. Jadi anak tahu kenapa iya, kenapa enggak. Ada reasonnya. Itu bisa membantu mengembangkan kemampuan reasoningnya anak itu sendiri. Dan dia juga akan belajar problem solving. Kondisi keluarga. Kondisi keluarga dipengaruhi oleh berapa banyak orang yang tinggal dalam rumah. Berdasarkan anggota keluarga dalam satu rumah, keluarga dapat dibedakan menjadi nuclear family, itu hubungan keluarga dua generasi yang terdiri dari orang tua dan anak kandung atau anak adopsi mereka dalam satu rumah. Inti, keluarga inti nuclear family. Kalau extended family itu hubungan keluarga yang lebih dari multi generasi. Jadi di rumah itu ada, dalam keluarga itu ada kakek, nenek, paman, bibi, mungkin cousin atau sepupu yang tinggal dalam satu rumah. Itu namanya extended family. Itu menurut Papalia Olds Feldman 2009. Anak dalam keluarga dengan satu orang tua memiliki lebih banyak masalah perilaku dan akademis, khususnya saat ketiadaan dari orang tua ada akibat perceraian, pasti ada efeknya. Nggak mungkin nggak ada efeknya, tapi kalau itu pun terjadi, itu harus bisa dicari win-win solution-nya. Solusi terbaik sehingga mengurangi dampak negatif bagi si anak. Status sosial ekonomi dari suatu keluarga juga dapat mempengaruhi pendidikan anak, misalnya kemiskinan, bikin stres psikologi, apalagi nih pandemi nih. Kan banyak yang mungkin di PHK, kehilangan pekerjaan, anak terpaksa bersekolah di rumah mungkin atau pindah sekolah ya mungkin dari sekolah yang wow pindah ke sekolah biasa, itu mungkin juga akan mempengaruhi psikologis anak bahkan orang tua itu sendiri. Jadi masalah emosional, perilaku dan akademis pada anak-anak juga bisa berpengaruh. Dapat mendisiplin anak secara tidak konsisten, iyalah kalau orang tuanya stres, gimana dia mau memperlakukan anak dengan bijaksana gitu, pasti juga ada efeknya meskipun gimananya dicoba untuk dikontrol, tapi pasti namanya orang tuanya juga lagi stres, pasti ada ketidakkonsistenan juga akhirnya. Bisa mungkin aja kasar atau tanpa alasan yang jelas, mengabaikan perilaku yang baik, hanya memperhatikan perilaku yang buruk, itu salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Hal lain yang berperan dalam kondisi keluarga itu posisi seorang anak dalam sebuah keluarga. Urutan kelahiran dalam keluarga itu merupakan salah satu kunci dari pola gaya hidup yang dikembangkan oleh anak dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana anak menghadapi realita. Misalnya gini, karakteristik umum dari anak kedua, biasanya ekstrovert, kreatif, suka berpikir bebas, melihat apa yang tersisa dari peran dan pola perilaku yang sudah dilakukan. Anak pertama dapat menjadi pemberontak dalam keluarga baik dengan atau tanpa sebab tertentu. Nah, itu contoh dari karakteristik anak kedua. Mungkin di sini ada anak yang ngedengar anak kedua, tapi aku nggak gitu. Nggak apa-apa, ini kan teori ya menurut Thomson DKK. Jadi kalau menurut Thomson dari hasil penelitian beliau, ya ini karakteristiknya. Atmosfer keluarga. Atmosfer keluarga itu merupakan gaya penanganan masalah dengan hidup yang dicontohkan keluarga kepada anak. Melalui atmosfer keluarga, jadi atmosfer itu namanya atmosfer itu gaya penanganan masalah dengan hidup yang dicontohkan keluarga kepada anak. Jadi yang kelihatan nih sama si anak ini. Melalui atmosfer keluarga, anak belajar tentang nilai dan aturan dan mencoba menempatkan diri ke dalam standar yang dibuat orang tua mereka. Anak juga belajar tentang hubungan dengan melihat interaksi anggota keluarganya dan tentang peran jenis kelamin dengan melihat pola asuh atau pola orang tuanya. Jadi hari-hari yang dilihat anak itu atmosfer keluarga. Terus ada 12 atmosfer keluarga yang negatif. Nah, ini yang contoh negatif yang dapat membawa dampak buruk bagi anak.
Ini menurut Thomson DKK. Ini ada Keaton juga. Tadi kokonya sekarang adiknya. Otoriter. Ini atmosfer keluarga otoriter itu contohnya apa? Di sini membutuhkan kepatuhan mutlak dari si anak. Kalau anaknya nggak nurut, jadi ada hukuman tertentu dari seorang tua. Jadi anak di sini tidak mempunyai suara dalam keputusan keluarga. Ada juga tipe jenis atmosfer keluarga itu supresif atau menekan. Anak tidak diizinkan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Ekspresi pendapat terbatas pada apa yang orang tua ingin dengar. Jadi anak nggak punya hak ya, jadi ditekan anaknya. Jadi nggak bebas mengekspresikan diri. Ketiga itu rejektif atau penolakan. Nih contoh nih, anak di sebelah saya lagi mau makan coklat. Nah, coklatnya kebetulan ada 3. Jadi kalau misalkan otoriter nih, misalkan mami jadi contoh otoriter, nggak boleh makan coklat. Pokoknya nggak boleh. Kenapa? Karena itu mau, guys, mau. Nggak boleh. Nah, itu otoriter. Kalau menekan itu anak tidak diizinkan. Aku mau es krim. Aku mau coklat. Nggak ada. Tapi kan ini enggak. Udah enggak. Orang tuanya nggak mau dengar. Kalau rejektif penolakan, di sini anak merasa tidak disayang dan tidak diterima dalam atmosfer keluarga ini. Ada coklat nggak dikasih, pokoknya nggak dianggap lah, nggak disayang gitu. Kalau disparaging, ini adalah anak yang dikritik oleh semua orang dalam keluarga seringkali menjadi telur yang busuk, seperti yang disangka semua orang. Jadi kalau ada apa-apa, nah itu sih gara-gara dia. Misalkan anaknya namanya si X. Itu gara-gara X sih. Ah, memang X ini anak yang bodoh, anak yang, maaf ya ini contoh, anak yang bodoh, anak yang semua kalau ada masalah pasti yang disalahin X. Kamar berantakan padahal bukan gara-gara X yang disalahin. Kasihan kan kalau kita ketemu anak yang seperti ini, kasihan banget gitu. Dia dikritik, itu sih kamu nggak ranking 1, kamu sih bodoh, kamu malu-maluin keluarga. Pokoknya semua selalu disalahin. Kasihan kalau ada atmosfer keluarga yang disparaging ini. High standar atau high standar itu anak merasa tidak akan disayang jika tidak memenuhi standar. Takut gagal mengarahkan pada stres yang biasa dialami oleh orang perfeksionis. Jadi kamu harus ranking 1, kamu harus juara 1, kamu nggak boleh ini, pokoknya kamu harus menang. Jadi standarnya tinggi gitu. Inharmonis itu kondisi rumah yang dipenuhi dengan pertengkaran dan perkelahian. Jadi mama papanya berantem terus. Disiplin mungkin tidak konsisten, kata mamanya A, kata papanya B gitu. Dalam keluarga seperti ini dan tergantung pada mood dari orang tua. Inkonsisten, metode disiplin yang tidak konsisten dan rutinitas rumah seringkali menjadi sumber kebingungan dan ketidakharmonisan dalam rumah. Oke, ini ada 3, 1 buat Koko, 1 buat Dede. Bagi coklat dulu ya. Ya udah 1 buat mami. Dah, mana? Jangan lupa minum ya. Oke, lanjut lagi. Inkonsisten, metode disiplin yang tidak konsisten dan rutinitas rumah seringkali menjadi sumber kebingungan dan ketidakharmonisan dalam rumah. Kurangnya pengendalian diri, motivasi yang rendah, fokus pada diri, ketidakstabilan, dan hubungan interpersonal yang buruk seringkali merupakan akibat dari ketidakkonsistenan dari pola asuh. Yang lain ini yang terakhir ya. Enggak, masih ada yang materialistik. Ini anak belajar bahwa rasa berharga akan diri bergantung pada apa yang dimiliki dan perbandingan dengan apa yang dimiliki teman sebaya. Misalkan gini, di rumah biasa orang tua itu mengukur segala sesuatunya dengan material, barang atau uang. Misalnya, dia merasa orang tuanya itu, aduh, tetangga sebelah ini punya mobil baru nih. Jadi, kita nggak boleh kalah. Kita kalau mau dihargai, kita harus punya mobil baru lagi, beli mobil baru gitu. Kalau ada uangnya, kalau enggak akan capek kan seperti itu. Jadi anak-anak melihat atmosfer keluarga itu nih, suasana keluarga itu, oh berarti kalau mau dihargai kita harus kaya, harus punya ini, punya itu misalkan. Itu yang akan terbangun dengan si anak gitu. Overprotective. Ini dalam keluarga yang seperti ini orang tua melakukan terlalu banyak untuk anak. Mereka melindungi anak dari konsekuensi tindakan mereka sehingga anak jadi bergantung pada orang tua. Misalnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kena hujan sedikit, heboh gitu orang tuanya. Nanti gini, atau pedang nggak sengaja gitu, atau anak nggak boleh main sama ini, jangan main sama itu. Anak itu begini, nggak boleh main ini. Jadi terlalu banyak diatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Anak itu jadi mau nggak mau
dikit-dikit sama orang tua, jadi bergantung sama orang tua gitu. Gimana gedenya nanti gitu. Ini semuanya pasti ada efek ketika anak besar ya. Pitying. Kondisi ini membuat anak jadi itu kayak kasihan gitu, ngasihani diri jadinya dan mengharapkan pertolongan orang lain untuk mengatasi kekurangan mereka. Jadi di sini orang tua misalnya ngerasa aduh apa ya, kasihannya kamu misalkan kasihan banget ya kita ya, keluarga kita nih habis bangkrut. Jadi anak tuh kayak ya minta tolong. Jadi ya suasana atmosfer keluarga seperti itu. Dia mungkin ayah ibunya biasa mengasihani diri gitu. Aduh, kita nih orang nggak mampu misalkan. Coba ya si itu nolong kita misalkan. Jadi kebiasaan, jadi itu yang terbangun. Hopeless, orang tua yang putus asa dan tidak berhasil seringkali meneruskan sikap ini kepada mereka, yaitu menjadikan rasa putus asa sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, khususnya jika tulang punggung keluarga kekurangan sumber keuangan. Jadi, ya ini banyak nih pandemi, banyak yang hopeless juga kan, orang tua yang kehilangan pekerjaan, padahal masih banyak cicilan. Nah, orang tua yang putus asa, ada yang sama-sama nggak kehilangan pekerjaan, tapi responnya beda. Yang satu tetap, oke, kita cari kerjaan baru, oke kita doa kita cari kerjaan baru. Ada lagi yang lain orang tua yang mungkin langsung hopeless gitu dan merasa putus asa. Nah ini akan mempengaruhi perkembangan anak karena anak kan melihat orang tuanya seperti apa. Yang terakhir itu martir. Anak belajar bahwa hidup tidak adil dan orang harus memperlakukan mereka lebih baik, bentuk dasar dari ketergantungan. Jadi dia merasa orang itu harus memperlakukan dia dengan adil. Karena hidup ini tidak adil gitu. Jadi martir. Jadi anak belajar bahwa hidup tidak adil dan orang harus memperlakukan dengan lebih baik. Jadi ini salah satu juga bentuk dasar dari ketergantungan. Itu atmosfer negatif dari suatu keluarga. Kita juga ingat dalam keluarga itu mungkin ada yang tinggal dengan orang tua, kakek nenek. Ini adalah beberapa pernyataan dari teori ya, dari penelitian juga. Yang pertama, Smith and Drew, hubungan antara anak dan grandparent saling memberikan keuntungan katanya. Peran seorang grandparent atau kakek nenek sebagai pengasuh, guru, role model, confidant, dan kadang sebagai penengah antara anak dan orang tua. Kehangatan, manja, dan penerimaan yang dimiliki nenek bisa jadi tempat untuk melepaskan kemenatan dan tekanan anak dari orang tua. Kadang kalau mama dia lari ke nenek, grandma gitu, atau kalau di sini bilangnya tami atau bue, kakek gitu. Mereka bisa manja-manja. Biasanya kan orang tua gitu, kakek nenek itu lebih sayang cucu daripada anak katanya ya. Oke, nenek lebih terlibat dalam kehidupan cucunya daripada kakek. Nenek dapat lebih cepat mengantisipasi dan menjadi ingin terlibat dalam mengasuh serta merasa puas dengan peran grandparentingnya sekarang, dan anak pada semua usia juga merasa lebih dekat dengan nenek. Keyakinan peran seks dapat mempengaruhi cucu untuk mengidentifikasi pada nenek mengenai nilai dan merasa lebih dekat kepadanya. Ini kata teorinya Smith and Drew. Cucu yang diasuh oleh grandparents dilaporkan memiliki prestasi akademis yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh orang tuanya. Hal ini karena keluarga ini cenderung lebih miskin dan layanan kesehatan yang kurang. Banyak grandparents yang membesarkan cucu-cucunya memiliki kesehatan yang baik dan bekerja di luar rumah. Jadi ini berdasarkan Smith Group. Mungkin nggak cocok dengan situasi kenyataan, ya nggak apa-apa. Ini kan berdasarkan penelitiannya atau pengamatannya Smith and Drew tahun 2004. Oke, itu sekian mengenai peranan keluarga dan perkembangan anak. Dan kita mempelajari studi teori, jadi mungkin ada yang nggak srek atau apa, ya kita perlu tahu karena kita sedang belajar. Tapi dalam aplikasinya, prakteknya seperti yang tadi, kayak pola asuh, gaya asuh itu ada otoritarian atau demokratis. Mungkin nanti akan menemukan di literatur yang namanya demokratis, itu yang disarankan. Terus tadi induktif teknik itu juga yang perlu listening, itu juga salah satu metode disiplin yang disarankan secara teori. Oke, sekian. Semangat, selamat Hari Kartini buat semua wanita Indonesia. Tetap be blessed to be blessing dimanapun, profesi apapun kita berada. Bye-bye.